secara tidak langsung itu agar semuanya bisa jadi bagus itu harus ada perubahan gitu. Menghapuskan threshold. Ya. Ekonomi diperbaiki. Juga bikin dinasti bisnis anak-anaknya. Nah, kita ngaku Pancasila, ngaku NKRI, kita tidak punya sistem seleksi kepemimpinan yang amanah dan kompetitif. Hasilnya apa? Hasilnya presiden KW2. Berarti kalau Bapak tadi bilang bahwa memang sistemnya harus ada diperbaiki dulu, itu berarti dari akarnya harus ada pergantian dong Pak. Harus secara tidak langsung itu agar semuanya bisa jadi bagus itu harus ada perubahan gitu. Ada dua cara. Satu, MK-nya menghapuskan Mahkamah Konstitusi, menghapuskan threshold. Tetapi nyaris tidak mungkin karena ketua MK-nya iparnya Jokowi. Tidak ada di seluruh dunia ketua Mahkamah Agung atau ketua Mahkamah Konstitusi ada hubungan saudara dengan presiden. Ini benar-benar dagelan. Sehingga Mahkamah Konstitusinya lebih banyak mengiyakan apapun permintaan pemerintah. Sehingga mereka berubah jadi mahkamah keluarga. Ya, apapun keputusan yang rakyat tolak sama dia ditolak. Kita ganti dulu sistem pemilihan yang amanah dan kompetitif, hapuskan threshold sehingga faktor uang menjadi minim. Nah, yang kedua adalah otomatis nanti ada bupati bagus, wali kota, gubernur, presiden, bukan presiden KW2 gini. Indonesia maju, rakyatnya bisa betul-betul penggantian kepemimpinan membawa perbaikan, membawa keadilan dan kemakmuran ya Pak. Berarti Pak, dengan kata lain ya Pak, 2 periode ini menurut Bapak jadi Indonesia itu mengalami kemunduran ya Pak ya? Sejatuhan partai reformasi 4 tahun pertama, yaitu masa Pak Habibie sama Gus Dur, terjadi Democratic Spring namanya, musim semi demokrasi. Karena tahanan politik dihapuskan, izin mau bikin koran nggak pakai lagi, DPR nggak dikendaliin, bebas kritik pemerintah, demo juga bebas. Tapi yang kedua juga ekonomi diperbaiki. Karena pada waktu Habibie jadi presiden, ekonomi Indonesia sehabis krisis itu minus 13%. Pak Habibie naikin ke minus 3%, kami pemerintahan Gus Dur naikin dari minus 3 ke 4,5% dalam waktu kurang 2 tahun. Jadi ekonomi yang anjlok habis krisis 98 ke minus 13, pemerintah Habibie Gus Dur naikin ke plus 3,5%. Itu 16,5% loh. Kemiskinan berkurang banyak, ketimpangan berkurang banyak, dan sebagainya. Nah, sehabis itu masa Mbak Mega sama SBY terjadi masa saya sebut stabilisasi demokrasi. Begitu Jokowi jadi presiden 2014, bukan lagi reformasi tapi deformasi. Hal yang udah bagus dia preteli. Misalnya demokrasi Indonesia udah bagus dia preteli. Ya, buktinya indeks demokrasi Indonesia berdasarkan di Economist anjlok 30%. Nah, yang kedua, lembaga anti korupsi KPK dia preteli, dia bikin lemah. Yang ketiga, dia bikin undang-undang yang sudah disepakati di DPR, baru dilaksanakan 3 tahun lagi. Kalau ada rakyat, mahasiswa, kritik menteri, presiden, anggota DPR, wali kota, bupati bisa dipenjarain. Ini jauh lebih otoriter dari zamannya Soeharto. Soeharto aja kagak gitu-gitu amat gitu loh. Kamu kalau ngehina presiden baru, kalau yang lain mah ada urusan. Nah, yang kedua, dia juga bikin dinasti bisnis anak-anaknya. Tommy Soeharto baru bisnis setelah Pak Harto kuasa 15 tahun. Anak-anaknya Jokowi baru kuasa 6 tahun,
punya 60 perusahaan, investasi ratusan miliar, money laundering, dan sebagainya. Itu sogokan dari oligarki gitu loh. Ya. Dan jadi lebih ganas korupsi hari ini dibandingin korupsi zaman Orba. Lebih vulgar. Zaman Orba dulu, bupati, gubernur mah kagak berani. Tetapi selain membuat dinasti bisnis, Jokowi juga bikin dinasti politik. Iya. Anaknya jadi wali kota, bupati, mantunya, ya kan? Iya. Ini nggak pernah dalam sejarah Indonesia. Kenapa? Ketika kita mau mendirikan republik sehabis penjajahan, raja-raja seluruh Indonesia mau berkorban. Saya nggak usah jadi raja dah, asal kita bikin republik. Ya, beberapa sultan menyerahkan hartanya buat modal republik. Sultan Hamengkubuwono, ya, Sultan Siak, ya, dari Aceh, dari Kalimantan. Ini nih harta saya untuk modal republik. Karena mereka ingin bentuk republik supaya demokratis. Mereka rata-rata anak raja waktu itu sekolahnya di Belanda semua. Sultan Hamengkubuwono IX kan sekolahnya di Belanda, tapi dia tahu jeleknya sistem monarki kerajaan. Iya, Pak. Ya, istilah saya, kalau Ayu punya handphone, error mulu, kuncinya cuma 2, total reset atau ganti handphone baru. Nah, Indonesia hari ini hukumnya error, ekonominya error, governance-nya error, korupsinya super error. Pilihannya ganti handphonenya. Terima kasih. Kali ini kita sudah berbincang asik ya dengan Bapak Rizal Ramli dan mengenai perpolitikan Indonesia, terus dinasti politik dan zamannya Presiden Jokowi. Dan ini bisa memberikan pengetahuan ya tentunya kepada kita yang menonton Ayu Ngobrol kali ini. Bapak Rizal Ramli, terima kasih banyak untuk waktunya dan jangan lupa nonton terus Ayu Ngobrol. Terima kasih. Makasih banyak, Pak.